Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfadila. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang berjudul Persekutuan, Pengalokasian Laba Rugi Sekutu, dan Laporan Keuangan Sekutu. Yang pertama ada uraian materi. Rasio perbandingan yang sama adalah salah satu cara dalam pendistribusian alokasi laba rugi. Cara ini dapat digunakan jika dalam hal perjanjian tidak mengatur secara spesifik bagaimana pembagian laba atau rugi persekutuan. Pada cara yang lain, perjanjian dapat digunakan sebagai kesepakatan dengan pendistribusian laba atau rugi sesuai dengan kontribusi masing-masing sekutu. Selanjutnya ada metode pembagian laba antar sekutu. Kesesuaian kontribusi masing-masing sekutu di dalam menghasilkan laba atau tidak mencoloknya perbedaan di antara para sekutu, maka dapat dikatakan adil. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya partisipasi masing-masing sekutu dalam menghasilkan profit harus diperhatikan, sehingga asas adil dapat dicapai dalam pembagian profit tersebut. Di samping memperhatikan besarnya partisipasi masing-masing sekutu, sebaiknya untuk pembagian laba atau rugi dijabarkan terpisah atau metode berjenjang, di mana pembagian laba rugi bergantung pada kondisi laba rugi persekutuan tersebut. Misalnya, yang pertama, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penyusunan akan dibagikan berdasarkan rasio tertentu. Yang kedua, jika perusahaan mengalami keuntungan, maka penyusunan keuntungan akan berdasarkan rasio tertentu. Dan yang ketiga, jika persekutuan mencapai keuntungan pada jumlah tertentu, maka pembayaran bunga dan atau saldo utang dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu. Pada umumnya, beberapa persekutuan memilih satu atau lebih metode distribusi laba atau rugi, yaitu menurut Becker 2017. Yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bunga atas saldo modal. Yang ketiga, alokasi laba bertahap. Yang keempat, alokasi khusus. Yang kelima, gaji kepada sekutu. Dan yang keenam, bonus kepada sekutu. Ilustrasi pengalokasian laba. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan dan pada akhir tahun 2019 memperoleh profit sebesar 150.000. Dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing adalah sebagai berikut. Pada rekening pribadi Sera, pada tanggal 7 Mei 2019, itu ada pada sisi debitnya 20.000 dan saldonya 20.000. Lanjut, rekening Yoda pada tanggal 31 Mei, itu di debit 35.000 dan saldonya juga 35.000. Dan yang ketiga, rekening Zaki pada tanggal 7 Mei 2019 di debit 45.000 dan saldonya juga 45.000. Modal Mr. Sera di tanggal 2 Januari 2019 di kreditnya 300.000, saldonya menjadi 300.000. Di tanggal 1 April 2019 di kreditnya 100.000 dan saldonya menjadi 400.000. Selanjutnya modal Mr. Yoda, yaitu di tanggal 2 Januari 2019 kreditnya 400.000, saldonya menjadi 400.000, dan di tanggal 1 Juni 2019 kreditnya 100.000 dan saldonya menjadi 500.000. Lanjut ke modal Mr. Zaki, yaitu tanggal 2 Januari 2019 kreditnya 500.000, saldonya menjadi 500.000, dan di tanggal 1 April 2019 kreditnya 875, yaitu saldonya menjadi 1.375, dan di tanggal 1 Agustus 2019 debitnya yaitu 775 dan saldonya berkurang menjadi 600.000. Pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Rasio ini dibagi menjadi 3 cara, di mana pembagian modal dapat berasal dari modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pembagian laba atau rugi dilakukan dengan rasio sesuai dengan modal awal. Di situ bisa kita lihat pembagian labanya, nama sekutu Mr. Sera, yaitu saldo awalnya 300.000, rasionya 3/12, alokasi atau ruginya, alokasi laba atau rugi
yang dihasilkan yaitu 37.500. Nah, 37.500 itu didapatkan dari 3/12 dikali 150. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di bawahnya yaitu Yoda. Saldo awalnya yaitu 400, rasionya 4/12, alokasi laba atau rugi yang dihasilkan yaitu 50.000. Selanjutnya yaitu Zaki saldo awalnya 500.000, rasionya 5/12, alokasi laba atau ruginya yaitu 62.500. Nah, di situ kita dapat dijumlahkan yaitu saldo awalnya menjadi 1.200.000, rasionya 12/12 dan alokasi laba atau ruginya 150.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba atau ruginya yaitu 150.000, modal seranya yaitu 37.500, modal yodanya yaitu 50.000 dan modal zakinya yaitu 62.500. B. Pembagian laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Pembagian laba yaitu nama sekutu Mr. Sera dengan saldo awal 400.000, rasionya 4/15. Yang dihasilkan yaitu 40.000. Yang kedua Yoda yaitu saldo awalnya 500.000, rasionya 5/15 dan yang dihasilkan 50.000. Dan yang ketiga Zaki saldo awalnya 600.000, rasionya 6/15 yang dihasilkan yaitu 60.000. Jumlahnya untuk saldo awal yaitu 1.500.000, rasionya 15/15 dan untuk alokasi labanya 150.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba atau ruginya di debitnya yaitu 150.000, modal seranya 40.000, modal yodanya 50.000 dan modal zakinya 60.000. Yang C, pembagian laba atau rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan. Perbandingan modal rata-rata yaitu nama anggotanya yaitu Sera, tanggal mutasinya tanggal 1 Januari, yaitu debitnya kosong, kreditnya 300.000, saldo modalnya 300.000, jangka waktu tiap modalnya yaitu 3 bulan dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentu yang dihasilkan yaitu 900.000. Nah, 900.000 itu didapatkan dari 300.000 dikali 3 bulan, yaitu dari Januari, Februari, Maret. Nah, untuk selanjutnya tanggal 1 April yaitu debitnya kosong, kreditnya 100.000, saldo modalnya 400.000, jangka waktu tiap modalnya yaitu 9 bulan dan jumlah modalnya dalam jangka waktu tertentu yaitu 3.600.000. Nah, sama juga 3.600.000 itu dihasilkan dari 400.000 dikali 9 bulan yaitu dari April sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi di situ kita bisa jumlahkan jangka waktu tiap modalnya 12 bulan dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya yaitu 4.500.000, yaitu yang dihasilkan dari jangka modal 3 bulan dan 9 bulan. Yang kedua yaitu nama anggotanya Yoda. Tanggal mutasinya tanggal 2 Januari, debitnya kosong, kreditnya 400.000, saldo modalnya 400.000 dan jangka waktu tiap modalnya yaitu 5 bulan dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentu yaitu 2 juta. Sama seperti Sera di atas untuk perhitungannya ya. Dan yang kedua yaitu tanggal mutasinya di tanggal 1 Juni, debitnya sama juga kosong, kreditnya 100.000, saldo modalnya 500.000, jangka waktu tiap modalnya yaitu 7 bulan dan yang dihasilkan yaitu 3.500.000. Nah, maka jumlahnya untuk jangka waktu tiap modalnya yaitu 12 bulan dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentu yaitu 5.500.000. Lanjut yaitu yang ketiga nama anggotanya yaitu Zaki. Tanggal mutasinya tanggal 2 Januari,
dengan debit kosong, kreditnya 500.000, saldo modalnya 500.000, dan jangka waktu tiap modalnya yaitu 3 bulan dan yang dihasilkan 1.500.000. Di tanggal 1 April debitnya kosong, kreditnya 875.000, saldo modalnya 1.375.000, jangka waktu tiap modalnya yaitu 4 bulan dan yang dihasilkan 550. Yang ketiga yaitu bulan Agustus di tanggal 1 debitnya 775.000, kreditnya kosong, saldo modalnya yaitu 600.000 dan jangka waktu tiap modalnya yaitu 5 bulan dan yang dihasilkan 3 juta. Nah, jadi jumlahnya untuk jangka waktu tiap modalnya 12 bulan dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentu yang dihasilkan yaitu 10 juta dan jumlah keseluruhannya yaitu 20 juta. Maka pembagian labanya adalah sebagai berikut. Nama anggota Sera, rasionya 45/200, hak atas labanya yaitu 33.750. Untuk mendapatkan hak atas labanya kita bisa hitung dengan 45/200 dikali profit. Profitnya yaitu 150.000 dan akan menghasilkan 33.750. Nah, yang kedua yaitu Yoda, rasionya 55/200, hak laba yang dihasilkan 41.250. Dan yang ketiga yaitu Zaki, rasionya 100/200, hak atas laba yang dihasilkan 75.000. Jumlahnya yaitu rasionya 200/200, hak atas labanya yaitu 150. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba atau rugi di debitnya yaitu 150, modal Sera di kredit 33.750, modal Yoda di kredit 41.250 dan modal Zaki di kredit 75.000. Selanjutnya yaitu perhitungan bunga atas saldo modal perhitungan bunga modal untuk masing-masing pemilik modal dan sisanya dibagi berdasarkan perbandingan Mr. Hera, Yoda, Zaki sebesar 2:2:1. Merupakan salah satu cara dalam pembagian laba dan rugi. Diasumsikan bahwa bunga atas modal ditentukan sebesar 6% per tahun dari jumlah modal rata-rata. Perhitungannya bunganya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide 11 atau di slide 12. Yang E, pemberian gaji kepada sekutu. Pembagian laba dan rugi dilakukan dengan cara menetapkan nilai gaji para sekutu terlebih dahulu pada setiap bulannya. Misalnya, ditentukan bahwa Mr. Hera mendapatkan gaji sebesar 2.750.000, Yoda 2.500.000 dan Jaki 2.250.000. Kemudian sisanya dilakukan pembagian yang besarnya disesuaikan dengan perbandingan modal akhir sebagai berikut. Perhitungan gajinya bisa dilihat di slide 13 sebagai berikut. Dan yang F, pemberian bonus kepada sekutu. Pemberian bonus kepada sekutu disepakati dalam poin-poin berikut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bunga atas modal ditetapkan senilai 6% setahun yang berasal dari modal rata-rata. Yang kedua, anggota yang memimpin yaitu Mr. Hera mendapatkan bonus 20% yang dihitung dari profit setelah dikurangi bonus untuknya terlebih dahulu. Sedangkan Mr. Yoda membantu secara paruh waktu menerima bonus sebesar 1/5 dari bonus Mr. Hera. Yang ketiga, sisanya dibagi berdasarkan perbandingan Mr. Hera, Yoda, dan Zaki, yaitu 2:2 dan 1. Maka bonusnya dihitung sebagai berikut. Bonus ditambah laba bersih setelah dikurangi bonus, yaitu sebesar 150.000. Misalkan, X sama dengan laba bersih setelah dikurangi bonus. 0,20X sama dengan bonus yang diberikan setelah dikurangi bonus. Maka 1,20X sama dengan 150.000. X sama dengan 125.000 dan
0,20 dikali 125.000 yaitu 25.000. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan laba laba Mr. Sera, Yoda, dan Zaki, di mana labanya itu dicari tahu dulu bunga modalnya berapa, bonusnya berapa, lalu sisa labanya berapa. Di sini total profitnya kan pertama di soal 150.000 dan bunga modal sudah dihitungkan sebelumnya bahwa Mr. Sera bunga modalnya 22.500, Mr. Yoda 27.500 dan Mr. Zaki 50.000. Yang di total bunga modalnya adalah 100.000. Kemudian bonus juga tertera pada soal bahwa anggota yang memimpin mendapat bonus 20% dihitung dari profit setelah dikurangi bonus terlebih dahulu, dan Mr. Yoda yang membantu secara paruh waktu menerima bonus sebesar 1/5 dari bonus Mr. Sera. Jadi sisa laba yang diterima Mr. Sera itu adalah 25.000 dan Mr. Yoda adalah 1/5 dikali 25.000 yaitu 5.000. Selanjutnya sisa laba. Sisa laba ini harus diketahui dulu totalnya berapa, di mana profit dikurangi beban bunga modal dan bonus ya, itu adalah sisa laba. Kemudian sisa laba ini dikalikan perbandingan tiap-tiap pemilik saham. Profitnya itu kan 100.000, total bunga modal profitnya 150.000, bunga modalnya 100.000 dan bonusnya 30.000. Jadi sisa labanya adalah 20.000. 20.000 ini dikalikan untuk Mr. Sera adalah 2/5 dikali 20.000, untuk Mr. Yoda 2/5 dikali 20.000 dan Mr. Zaki adalah 1/5 dikali 20.000. Nah, dari tiap-tiap pemilik saham ini diketahui totalnya, di mana apabila totalkan kembali semuanya menjadi 150.000 yaitu balance. Selanjutnya jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal Sera, Yoda, dan Zaki, di mana ikhtisar laba ruginya ada 150.000, modal Sera 55.000 pada kredit, modal Yoda 40.500 pada kredit, dan modal Zaki 54.000 pada kredit. Alokasi laba dengan dasar bertahap ini beda lagi dengan soal sebelumnya. Dalam pendistribusian laba, persekutuan diperkenankan untuk mengkombinasikan seluruh prosedur alokasi yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Misalnya, perjanjian pengalokasian laba persekutuan XY menyatakan pengalokasian dilakukan dengan metode berikut ini. Yang pertama, bunga sebesar 15% dari rata-rata terima modal awal. Yang kedua, gaji yang diberikan kepada Tuan X sebesar 2 juta dan Tuan Y ada 5 juta. Ketiga, laba persekutuan berada pada angka lebih besar dari 5 juta, maka proporsi bonus yang akan diberikan kepada Tuan Y adalah 10%, sebelum bonus, gaji, dan bunga atas modal. Yang keempat, jika terdapat pembagian, maka akan dialokasikan sebesar 60% untuk Tuan X dan 40% untuk Tuan Y. Adapun tabel untuk pencatatan alokasi modalnya, yang pertama Aldi kita anggap aja sebagai X dan Bayu Y ya. Totalnya persentase pembagian laba X 60% dan total persentase pembagian laba Y 40%, totalnya 100%, serta rata-rata modal X 20 juta dan Y 8 juta. Adapun laba bersihnya adalah 10 juta. Selanjutnya bunga atas rata-rata modal 15%. 15% ini berarti 15% dikali 20 juta hasilnya 3 juta, serta 15% dikali 8 juta itu 1,2 juta. Ditotalkan menjadi 4.200.000. Sisanya itu 5.800.000. 5.800.000 ini didapat dari 10 juta dikurang 4.200.000. Yang selanjutnya perhitungan gajinya. Perhitungan Mr. X ada gajinya adalah 2 juta dan Mr. Y adalah gajinya 5 juta. Ditotalkan menjadi 7 juta. Sisa saldo sebelumnya kan 5.800.000 dikurangi 7 juta menjadi minus 1,2 juta. Yang selanjutnya perhitungan bonus ya. Perhitungan bonus itu 10% dikali 5 juta 500.000 itu menjadi pengurang juga, di mana hasilnya menjadi defisit 1,7 juta. Yang terakhir pengalokasiannya baik laba ataupun rugi, Mr. X menanggung pengalokasian ini sebesar 60% dan Mr. Y 40%. Jadi pembagiannya 1.020.000 dan 680.000 untuk Mr. Y. Sisa saldo Mr. X adalah 3.980.000 dan Mr. Y 5.020.000. Kelompok kami sampaikan mengenai pengalokasian laba rugi sekutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.